Ku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagi. You made all the delicate inner parts of my body and knit me together in my mother's womb. Thank you for making me so wonderfully complex. Your workmanship is marvelous, and how well I know it. You watched me as I was being formed in utter seclusion, as I was woven together in the dark of the womb. You saw me before I was even born. Every day of my life was recorded in your book. Every moment was laid out for us. Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Perkenalkan, nama saya Pastor Daniel Ingkueso. Pada kesempatan ini saya rindu menyampaikan satu kesaksian kepada kita. Dan kesaksian ini akan saya rangkumkan dari satu perjalanan hidup yang cukup panjang. Dan hari ini saya rangkumkan itu menjadi sebuah kesaksian yang singkat. Dan saya percaya kesaksian ini akan memberkati saudara-saudara yang menyaksikan tayangan ini. Nah saudara, pada tahun 2000 saya sempat meninggalkan Tuhan. Dan saya tidak lagi menganut agama Kristen. Saya menjadi pengikut agama lain. Kemudian saya harus menuntut ilmu lebih dalam tentang agama yang baru saya yakini. Pada saat itu saya masih duduk di SMA kelas 1. Kemudian saya meninggalkan kedua orang tua saya dan saya pergi ke Jakarta dan saya mendalami tentang ilmu agama yang baru yang saya miliki. Saya dalam waktu yang singkat, kurang lebih 7 bulan, saya menguasai Al-Quran. Saya bisa membaca. Saya kemudian mengikuti lomba membaca Al-Quran, lomba ajar, dan beberapa kali saya menjuarai. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi, nah apa yang menjadi alasan saya meninggalkan Kristus atau meninggalkan agama Kristen? Ada satu hal yang menekan kehidupan pribadi saya dan keluarga saya. Dan akhirnya saya memutuskan untuk meninggalkan Kristus, meninggalkan keyakinan saya, yaitu sebagai seorang Kristen. Dan pada tahun 2000 itulah saya bertolak ke Jakarta dan belajar mendalami tentang Islam. Nah saudara, saya percaya bahwa agama yang baru yang saya yakini adalah agama yang terakhir saya yakini, yang saya percaya. Dan saya percaya bahwa agama yang baru yang saya baru miliki adalah agama yang pasti memberikan sebuah kepastian, keselamatan, damai sejahtera. Nah, sesampainya saya di Jakarta, kemudian saya belajar lebih dalam. Dan kemudian saya belajar tentang jihad. Dan beberapa kali saya juga mengikuti kegiatan itu. Dan saudara, selama kurang lebih 1 tahun lebih saya meninggalkan Tuhan. Saya mendalami. Jujur saya berkata hari ini kepada saudara-saudara, saya tidak menjelekkan agama lain, tetapi ini yang saya alami. Saya tidak mengalami damai sejahtera. Saya tidak menemukan sebuah kepastian. Saya merasa bahwa hidup saya hampa. Saya takut mati. Selalu ada pertanyaan yang muncul di hati kecil saya. Kalau suatu kelak nanti saya mati, kemanakah saya harus tinggal? Apakah surga atau ke neraka? Saudara, orang tua saya menelpon saya. Dan mereka berjuang, berdoa, mama saya, papa saya berjuang. Mereka rindu agar saya bisa kembali keyakinan agama yang semula. Namun saya tentang, saya lawan, saya maki-maki. Bahkan saya memberikan ancaman. Kalau mereka memaksa
saya akan membunuh mereka. Di dalam percakapan saya, dan satu kali percakapan itu saya akhiri, dan saya tidak pernah lagi untuk mendengar suara kedua orang tua saya, bahkan saudara saya. Tapi singkat cerita, tahun 2001 Tuhan mengutus seorang malaikat untuk dapat menolong saya, untuk keluar. Dan Tuhan meyakinkan kepada saya bahwa dialah Tuhan, dialah penyelamat, dialah kepastian, dialah sirotol mustaqim, dialah jalan yang lurus itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, singkat cerita, pada waktu itu Tuhan mengutus seorang pribadi, dan saya beri nama, dia adalah malaikat dari bumi yang Tuhan utus untuk menolong saya, untuk meyakinkan saya. Dia adalah seorang pribadi yang tidak pernah saya kenal. Saya tidak punya hubungan yang karib dengan dia. Dia bukan orang negara Indonesia. Dia bukan berasal dari suku saya. Dia bukan berasal dari desa saya. Tapi adalah seorang pribadi yang tidak pernah saya kenal. Sebelum Tuhan mengutus malaikat dari bumi ini datang menjumpai saya, pada waktu itu saya sedang mengaji. Pada waktu saya sedang membaca surat Al-Baqarah ayat 1 dan 5. Seperti ini yang saya bacakan. Alif lam mim dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Pada waktu itu saya menyanyikan dengan syair yang merdu, dan saya meneteskan air mata ketika saya membaca Al-Quran. Dan pribadi ini menghampiri saya dengan senyuman, memberikan salam, dan dia berkata, perkenalkan, saya untuk datang menjumpai kamu. Saya bertanya, siapa dia? Dia adalah orang yang tidak mengenal dan tahu tentang alamat saya. Lalu dari mana dia mengetahui alamat saya? Saudara, saya percaya bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya. Amin. Kata Yakobus pasal 6. Saya percaya bahwa ini adalah doa mama papa saya, sehingga menggerakkan hati Tuhan untuk mendatangkan seorang pribadi yang saya sebut malaikat dari bumi. Mama papa saya tidak lagi berharap bahwa saya akan kembali, tapi doa mereka memberikan sebuah kepastian. Saudara-saudara, sebelum malaikat ini menjumpai saya beri nama malaikat dari bumi. Saya berapa kali sholat, dan saya melihat di jendela kanan saya, di mana matahari terbenam bagian barat, itu ada sebuah mahkota yang dikenakan di atas kepala Yesus. Dan 3 malam berturut-turut saya melihat mahkota itu nampak kepada saya. Malam pertama saya begitu mengeraskan hatinya, dan saya tetap sholat subuh. Saya membacakan berapa ayat Al-Quran untuk meyakinkan bahwa saya tidak akan lagi kembali kepada keyakinan saya, dan saya akan tetap setia dengan satu keyakinan, dengan satu harapan bahwa satu kelak saya akan menjadi seorang imam, jadi seorang dai, jadi seorang ustaz yang luar biasa, yang bisa berdakwah di mana-mana. Tetapi saudara, penglihatan itu seolah-olah meyakinkan saya harus kembali. Penglihatan itu menarik saya untuk bisa kembali. Tetapi saya dari dalam hati saya menolak penglihatan itu. Malam kedua, di subuh itu, penglihatan yang sama datang kepada saya. Saya tetap mengeraskan hatinya untuk tidak kembali. Sesuai komunikasi saya terakhir kepada mama dan papa saya akan tetap menjadi seorang pengikut Muhammad
menjadi seorang muslim yang setia, yang taat, yang bertakwa kepada Tuhan. Tetapi malam kedua sepertinya hati saya mulai goncang. Di subuh itu mahkota itu seolah-olah berbicara kepada saya. Tapi saya tetap menolak. Saya tetap tidak yakin. Dan tetap pada pendirian saya untuk tidak kembali. Tapi saudara, malam ketiga adalah suatu malam terakhir di mana penglihatan itu begitu kuat, menarik perhatian saya. Dan malam itu ketika saya sujud terakhir, di dalam rakaat terakhir, saya melihat ada sebuah cahaya yang memantul di wajah saya. Dan seketika itu pun saya rebah. Lalu saya melihat di dalam roh saya ada sebuah tangan yang terulur kepada saya dan berkata, "Akulah jalan kebenaran, akulah Shiratal Mustaqim." Cahaya itu tidak bisa saya lihat. Cahaya yang begitu kuat yang memancarkan ke wajah saya. Dan saya tidak melihat wajah itu yang memberikan cahaya, sinar yang begitu luar biasa. Saya belum pernah melihat sebuah cahaya yang begitu luar biasa. Sebuah terang yang begitu putih, sangat putih, yang melebihi dari cahaya yang lain di bumi. Dan dia berkata, "Hai anakku, bangkit. Akulah Tuhan. Akulah yang akan membawa engkau ke tempat di mana aku berada." Malam itu, saudara-saudara, saya rebah dengan damai sejahtera. Saya rebah dengan sukacita. Saya rebah dengan kelegaan. Kurang lebih 25 menit orang itu berbicara kepada saya. Tiba-tiba cahaya itu hilang dan saya bangun. Saya melihat mahkota di jendela sebelah barat saya pun tidak ada lagi. Kemudian malam itu, saudara, seperti hikmat itu mengalir dalam hidup saya, di akal budi saya. Saudara, jujur hari ini saya berkata, saya cuma ingat menyanyikan lagu-lagu yang sudah pernah saya lupa. Lagu-lagu dahulu di mana saya beribadah, di mana saya pernah menjadi anak sekolah minggu. Saya cuma malam itu seperti mulut saya dituntun seorang pribadi. Dan saya merasakan ada seorang pribadi yang memeluk dari belakang saya. Saya merasa nyaman, saya merasa hangat, saya merasa lega, saya merasakan damai sejahtera yang luar biasa. Dan saya coba menyanyikan, "Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya." Setelah saya menyanyikan itu, ada nyanyian-nyanyian baru itu keluar dari mulut saya. Ada pujian yang pernah saya sudah lupa saya nyanyikan lagi. "Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah, biar kurang pasrah diri dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah, biar kurang pasrah diri dalam doa padanya."
Setelah saya menyanyikan lagu ini, ada lagi pujian yang lain. Saya nyanyikan, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkau lah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Saudara, lagu ini meluluhkan hati saya. Lagu ini meremukkan hati saya. Lagu ini menghancurkan hati saya. Ego saya dihancurkan. Dan malam itu seperti saya tidak berdaya. Saya hanya berseru, Tuhan, jika Engkau adalah Tuhan yang memanggil aku kembali malam ini, ajari kepada saya. Ajari kepada saya untuk meyakinkan bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup. Engkau adalah Yesus yang pertama kali sejak kecil saya mengenal. Yakinkan kepada saya. Lalu saya berdoa, saya memohon Tuhan, tunjukkan kepada saya jalan yang lurus, yang setiap hari saya ucapkan, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lalu saudara, malam itu Alkitab saya itu seperti ada orang membuka dan menuntun saya. Terbuka di dalam Yohanes 14 ayat 6. Saya menangis. Engkau Tuhan yang luar biasa. Dan meyakinkan saya bahwa Dia benar Tuhan yang membawa saya kembali pulang. Saya adalah domba yang tersesat. Saya adalah domba yang hilang. Seperti ada pujian, 99 domba yang di kandang, satu hilang di hutan, tak dapat pulang. Saya adalah domba yang hilang dari hadirat, dan Dia mencari, dan Dia ingin mengembalikan saya. Saya adalah seorang anak bungsu, seperti seorang anak bungsu yang telah menerima harta warisan dari ayahnya. Dan saya pergi ke negeri yang jauh, menghabiskan semua. Saya seperti seorang anak bungsu ini. Setelah saya kehabisan harta, saya melarat, kemudian saya mencari. Dia Bapa mencari saya. Dia rindu membuat sebuah pesta kegirangan, kemenangan. Dan malam itu pribadi itu menunjukkan tentang jalan yang lurus itu. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 demikian kata Yesus. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Saya seperti Filipus ayat 8. Kata Filipus kepada Yesus, kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak akan kutakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaan. Percayalah kepadaku bahwa aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan.
bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku di dalam namaku, aku akan melakukannya. Haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku yang kasih, malam itu roh saya ada kegerangan. Tubuh yang lemah, tubuh yang tidak berpengharapan, tidak pasti malam itu. Saya memiliki sebuah kekuatan, kepastian. Tapi saudara, saya terus bermohon kepada Tuhan. Tapi saya merasakan di belakang saya itu ada sebuah pribadi yang berbicara kepada saya, yang menuntun saya. Dan saya mengatakan, Tuhan, saya sudah banyak belajar dalam agama Islam. Tunjukkan kepada saya tentang jihad di dalam Kristen. Dan malam itu, saudara-saudara, Tuhan membuka akal budi saya. Dan Tuhan menuntun saya. Tuhan membawa saya. Dan Tuhan membuka firman-Nya di dalam Filipi pasal 1 ayat 21. Demikian kata Tuhan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sekali lagi saya bacakan ayat ini, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tuhan menjelaskan kepada saya bahwa jihad yang sesungguhnya dalam Kristen adalah hidup di dalam Kristus. Jika kita hidup dalam Kristus sungguh-sungguh, kita dianiaya seperti khotbah Tuhan Yesus di bukit. Kita difitnah, kita dicela, bahkan kita dianiaya seperti nabi-nabi sebelum kita. Tuhan berkata, upahmu besar di sorga. Ayat ini meyakinkan bahwa jihad yang sesungguhnya dalam Islam, dalam Kristen, adalah hidup dalam Kristus. Dan jika kita hidup sungguh-sungguh dan kita mati oleh karena nama Kristus, nama Tuhan, karena iman kita dalam Kristus, maka itu adalah sebuah keuntungan. Itu adalah sebuah keberhasilan, sebuah harta yang kekal. Sorga menyambut kita seperti Elia. Tuhan mengirim kereta dari sorga untuk menjemput dia di sungai Erin. Dan dia tidak mati secara fisik, dia diangkat hidup-hidup seperti Henokh, bergaul 300 tahun lebih, dan Tuhan mengangkat dia. Permintaan terakhir kepada Tuhan dari saya adalah, Tuhan ajarkan kepada saya, apakah dalam Kristen ada 2 kalimat syahadat. Bagi saya ini adalah syahadat di dalam Kristen. Roma 10 ayat 9 dan 10. Tuhan menuntun saya dan membuka kebenaran. Saya bacakan demikian kata firman Tuhan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Saudara, malam itu saya tersungkur dan saya menangis, saya menangis di kaki Tuhan. Saya minta ampun, Dan sesudah itu saudara, saya meninggalkan semua. Dan saya berdoa, Tuhan, saya mau mengikut Tuhan. Saya mau melayani Tuhan. Saya mau memberitakan Injil. Dan Tuhan menjawab doa-doa saya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dengan tayangan ini, saya hanya memastikan iman saudara. Saudara yang menonton tayangan ini, mungkin ini singkat perjalanan hidup saya, tapi saya berdoa bagi saudara yang hari ini dalam keputusasaan, ketidakharapan, ketidakpastian, ketidakdamai sejahtera. Saya berdoa buat saudara. Mungkin saudara pernah meninggalkan Tuhan sama seperti saya. Saya berdoa dari tempat ini, biarlah Tuhan sebagai gembala menarik kembali saudara kembali pada kandang yang sesungguhnya. Tuhan mau kita tidak tersesat selamanya. Tuhan rindu dan mau kita selamat, seperti apa yang Tuhan katakan di dalam Yohanes 14, di mana Dia berada, di situ juga kita berada. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, karena itu saudara,
saya menulis sebuah buku, memanggil Tuhan yang jauh tapi dekat. Tuhan menaruh satu panggilan. Saya rindu buku ini juga menjadi berkat. Jika saudara rindu diberkati oleh buku ini, saudara bisa kontak saya di nomor WhatsApp 0812 4537 1271. Saya percaya kiranya kesaksian yang singkat ini memberkati saudara. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.